Dan setiap kali kita terlambat melakukan adjustment, maka pasti kebijakan yang diambil itu eksesif, berlebih-lebihan itu nanti. Kena ke sana kemari gitu. Setengah tidak pasti ada gejolak dunia, yang saudara mesti jaga adalah supaya tidak mempunyai ketergantungan pada hutang yang terlalu tinggi. Dengan Anda bisa jaga rasio-rasio hutang Anda rendah, Anda punya daya tahan yang lebih tinggi. Ya, itu dia tadi ada pernyataan dari Gubernur BI dan juga Menteri Keuangan. Ibu, tapi ini sebenarnya ada beberapa hal ya, bahwa menurut Gubernur BI, Darmin Nasution, ada ketidakseimbangan sisi internal dan eksternal perekonomian Indonesia. Ini cukup aneh seperti itu. Kenapa sampai tidak terjadi keseimbangan ketika dikatakan bahwa Indonesia pertumbuhannya itu ataupun kondisi perekonomiannya cukup stabil? Nah, itu yang tadi dikatakan, pertumbuhan itu adalah angka rata-rata membaik begitu, oke. Tetapi kalau kita masuk lapis keduanya, siapa yang menciptakan pertumbuhan? Konsumsi begitu kan, ekspor. Itu kan pertanyaan kita, kalau konsumsi ya berarti daya beli masyarakat masih ada. Tetapi kalau ekspor, ini kan ada pertanyaan lain, ekspor apa begitu. Sebetulnya ekspor kan kita menurun dan mengalami perlambatan. Ya, jadi ada masalah di sektor real kalau ekspor impor kita nggak beres. Kan impor kita harusnya bisa mendukung industri gitu kan. Lalu kita melihat investasi kan, sebetulnya kita lirik, oh investasi ada perbaikan baik begitu ya. Itu berita baiknya. Tapi investasi yang mana? Portfolio begitu. Nah, kalau portfolio kan cepat masuk cepat keluar, jadi ada resiko kalau investasinya portfolio, dan kita harapkan tentu yang foreign direct investment yang bangun pabrik yang banyak. Tapi berita buruknya kalau kita lihat-lihat tuh, bukankah dengan adanya demo dan sebagainya ini kecenderungannya orang khawatir di Indonesia yang tadi diberikan indeks menurun dari 120 jadi 90-an dari World Economic Forum, ada signal-signal pemburukan di di direct investment di Indonesia begitu. Direct investment, baik. Ini yang membahayakan karena di sini internal balance itu yang tadi kita mau bicara kondisi internal kita sendiri sehat atau tidak, itulah diukur dari keadaan institusi yang internal tadi. Ya, jadi ada institusi ketenaga kerjaan yang kita weak ya, dinilai memburuk begitu kan, sangat memburuk, bahkan kok turunnya sampai lebih dari 20 ranking itu, dan juga ada masalah katakan stagnasi di perpajakan yang katakan masih belum tumbuh pesat. Oke. Gitu. Baik, Pak Haraden, ini tadi saya sempat berbicara dengan Bu Nina, kalau diibaratkan lokomotif seperti itu, ini kalau moneter kemudian fiskal, ini gerbongnya lari sendiri Pak, sementara sektor-sektor lain, sektor real seperti itu tertinggal. Ya, bisa disebutkan begitu memang, karena tadi disebutkan, apa yang disebutkan dengan ketidakseimbangan itu adalah bahwa sektor real kita itu relatif memang belum siap untuk bersaing ya di dalam global, boleh dikatakan begitu. Kalau kita lihat dari sisi komposisi ekspor kita pun, kita masih sangat tergantung kepada sektor komoditas ya. Nah, pada saat harga komoditas turun itu sangat memukul kita, karena peranan daripada ekspor manufaktur relatif kita masih sangat kecil di dalam total ekspor kita sekarang ini. Sehingga itu memang menjadi cerminan bahwa betapa persoalan daya saing, persoalan produktivitas, persoalan juga di infrastruktur, persoalan di logistik, persoalan di ketidakefisienan, persoalan di birokrasi, itu adalah gambaran dari itu semua. Persoalan perburuhan, itulah sebetulnya cerminan begitu lemahnya sektor manufaktur kita, itu adalah tercermin dari kelemahan-kelemahan tadi. Bukankah harusnya menurut idealnya itu adalah sektor moneter, kemudian juga fiskal seperti itu, kemudian menopang pertumbuhan dari sektor real, itu akan memperkuat fondasi ekonomi Indonesia? Itu yang linkage-nya itu, artinya jalinan antara sektor moneter dengan sektor real itu belum berjalan dengan benar. Itu yang tadi disebutkan oleh Pak Darmin. Kenapa tadi, Pak, belum berjalannya ini kalau menurut Pak Raden? Itu persoalannya adalah ketidakefisienan tadi. Jadi persoalannya misalkan di dalam ekonomi yang sudah berjalan dengan baik, ya, artinya kalau hubungannya itu sudah sangat lancar, ibarat itu darah ya yang disalurkan lewat pipa. Kalau di pipanya itu banyak klok-klok, banyak kertas-kertas ya, atau banyak salurannya tidak jalan, maka kalau ada sektor moneter di sebelah kiri, kemudian sektor real di sebelah kanan itu, kalau ini diganjal, maka dia tidak jalan. Nah, seperti itulah. Jadi ibarat nadi darah itu, jantungnya bergerak, misalkan jantungnya itu diibaratkan sektor finansial, itu nggak bisa menyalurkan darah dengan benar kepada sektor realnya. Itulah
seperti ibarat itulah yang terjadi di kita sekarang ini. Masih banyak persoalan. Dan penyebab-penyebabnya itu adalah seperti yang kami katakan tadi. Ada persoalan inefisiensi, ada persoalan di logistik, ada persoalan di pungutan-pungutan dan yang lain-lain. Baik, Pak Alex, ada solusi yang ditawarkan oleh Gubernur BI seperti itu untuk mendorong para pengusaha atau pelaku usaha ini untuk masuk ke industri bahan baku, karena selama ini kita sangat tergantung terhadap industri primer. Ya, jadi gimana tadi Mbak Ami? Diharapkan pengusaha? Para pengusaha untuk masuk ke industri bahan baku seperti itu. Industri bahan baku? Primer maksudnya? Masuk ke bisnis, maksudnya masuk ke bisnis bahan baku. Jadi mungkin dugaan saya mungkin maksudnya adalah produk turunan atau secondary goods ya, barang-barang sekunder gitu. Saya setuju. Jadi ekonomi kita, ekspor kita kan banyak sekali bergantung kepada komoditas, barang primer gitu. Kita memerlukan hilirisasi yang kita sekarang sering dengar itu. Saya setuju dan itu saya rasa sekarang trennya sedang menuju ke sana. Tetapi ketika masih ada terjadi ketidakseimbangan seperti yang dikatakan oleh Bu Nina dan juga Pak Raden sebelumnya, ketidakseimbangan bahwa antara sisi internal dan juga eksternal perekonomian, bahwa kita masih mengalami kendala seperti itu dalam neraca pembayaran, kemudian juga bahwa masih belum sejalan ini antara sektor moneter, fiskal, kemudian juga dengan sektor real. Ya, jadi tadi kan disebutkan sektor keuangan ini kelihatannya maju sendiri, sektor realnya tertunda-tunda, tertahan-tahan. Tadi lalu Pak Raden bilang bahwa ini diibaratkan seperti pembuluh darah yang mengalami penyumbatan gitu. Ya. Saya rasa itu memang masih ada, terasa memang. Tapi terasa sekali atau terasa yang tidak? Ya, jadi saya pikir benar bahwa harus ada polisi atau dorongan untuk lebih menggiatkan sektor manufaktur. Tadi ada sedikit kekhawatiran saya dengar mengenai kondisi polisi kita mengenai ketenaga kerjaan. Memang aura itu terasa di dunia usaha sekarang. Ada ketakutan kelihatannya pemerintah reluctant untuk terlalu resisten terhadap tuntutan pekerja. Wajar itu, ketakutan itu. Tetapi mungkin juga mesti dilihat dari sisi positifnya. Saya pikir prinsip pembangunan kita itu kan tetap harus mengacu. Saya sering mengucapkan ini gitu ya. Jadi Pak Wijoyo Nitisastro dulu awal-awal pembangunan ekonomi Orde Baru itu kan dia menyebutkan bahwa pembangunan itu harus terdiri dari 3 hal. Trilogi pembangunan. 1, pertumbuhan, 2, pemerataan, dan 3 adalah stabilitas. Saya rasa ini bagian dari pemerataan ini penting, mutlak. Tinggal bagaimana rasio standarnya. Apa benar kenaikan itu akan benar-benar akan hurting, akan menyakiti industri yang ada yang sedang mau berkembang. Itu harus dihitung benar. Jadi kalau memang tidak, sudah pada tempatnya misalnya ada kenaikan sedikit gitu. Tetapi kalau seandainya memang hurting, akan mengganggu competitiveness kita, maka itu harus ada resistensi juga, tidak begitu saja diterima. Bagaimana kondisi realnya terus terang saya tidak tahu. Kalau di UKM ya, di sektor yang mid-size businesses gitu, kita belum begitu merasakan langsung. Mungkin akan terasa sekali di sektor yang lebih besar, terutama yang padat karya. Itu mengenai lapangan pekerjaan tadi. Demikian Mbak Ami. Baik, dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita. Namun sebelum kita melanjutkan pembahasan, kita simak terlebih dahulu informasi berikut ini. Pemirsa, Wakil Presiden Budiono meminta para pelaku ekonomi Indonesia untuk tetap waspada terhadap krisis ekonomi global karena perkembangannya masih sulit diprediksi dan berpotensi mengganggu perekonomian Indonesia. Menurut Budiono, perekonomian Indonesia saat ini memang masih bagus, yakni 6,17% pada kuartal ketiga tahun ini. Wapres menilai pertumbuhan setinggi itu sebagai keberuntungan karena lebih ditopang oleh konsumsi domestik dan kenaikan investasi. Namun Wapres mengingatkan kondisi global yang belum menentu bisa saja menjadi turbulensi yang mengganggu. Karena itu Wapres meminta seluruh pelaku ekonomi untuk menjaga faktor-faktor yang bisa meningkatkan perekonomian. Antara lain menjaga permintaan dan pasokan serta iklim investasi sehingga target pertumbuhan 6,8% pada tahun 2013 bisa tercapai.
Lembaga riset internasional McKinsey Global Institute memproyeksikan Indonesia akan menjadi negara maju pada tahun 2030. Proyeksi tersebut didasarkan pada sejumlah fakta yang ditemukan dalam surveinya selama kurang lebih 6 bulan. Fakta-fakta yang ditemukan McKinsey antara lain tingkat pertumbuhan yang dinilai paling stabil di dunia selama 4 hingga 5 tahun terakhir. 60% dari pertumbuhan itu ditopang oleh peningkatan produktivitas. Sementara kontribusi ekspor komoditas non-migas hanya sekitar 11% yang sekaligus membantah mitos bahwa pertumbuhan dalam negeri didominasi ekspor. Selain itu, sekitar 90% pertumbuhan ekonomi nasional berasal dari wilayah di luar Jawa, serta pemakaian sumber daya alam sudah berkurang hingga 7%. McKinsey juga memprediksi potensi pasar domestik pada tahun 2030 akan melonjak dari 0,5 triliun dolar saat ini menjadi 1,8 triliun dolar. Kelas konsumen juga akan meningkat dari 45 juta menjadi 135 juta pada tahun 2030. Ya, pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan kita mengenai tantangan ekonomi Indonesia di tahun 2013. Saya masih ingin ke Pak Alex. Pak Alex, itu tadi kita bicara kalau sektor real, tapi kalau dari bidang perbankan, investasi, dan pasar modal, apakah Bapak melihat bahwa saat ini apa saja kebijakan yang sudah dikeluarkan pemerintah, kemudian keberpihakan itu sudah benar-benar bisa dirasakan dan juga memberi itu tadi aura positif bagi para pelaku usahanya? Ya, industri ini juga sekarang perbankan pertama. Perbankan itu saya pikir salah satu sektor yang paling benefiting atau mendapatkan benefit daripada kondisi stabilitas dan kemajuan ekonomi kita sekarang gitu. Regulasi apa? Saya pikir regulasi dari waktu ke waktu itu selalu perlu ada, terutama memainkan ini kan fiskal moneter ini kan sesuatu yang seperti art juga gitu. Di satu sisi saat kita harus buka, saat sisi lain kita harus tutup, kita harus sensitif terhadap berbagai indikator dan variabel yang mempengaruhi. Saya pikir sejauh ini sih cukup baik gitu ya, regulasi yang berlaku. Ada kritik sana kritik sini, wajar gitu ya, tapi ada juga yang tidak mengkritik gitu. Saya pikir sektor ini baik, tetapi sekali lagi sektor ini jangan lalu dia sendiri di depan gitu, yang justru akhirnya mendorong konsumsi. Tadi kan sempat pertumbuhan didorong oleh konsumsi saja atau sangat didominasi oleh konsumsi. Itu sedikit banyak dipengaruhi oleh sektor finansial yang lagi maju. Tapi kalau sektor realnya, terutama sektor yang punya multiplier efek yang luas itu tidak jalan, itu juga tidak sehat. Gitu. Baik. Tidak sehat. Jadi harus didorong pembiayaan investasi, pembiayaan kepada sektor yang produktif, seperti itu. Oke, Bu Dina, kita ini sepakat bahwa memang ini pasti jangan sampai ada satu jalan sendiri, bahwa tadi pemerataan itu harus terjadi. Ya, saya sepakat dengan itu. Justru yang kita tanya strategi untuk pemerataan. Ya, jadi, kalau Ibu melihat strategi yang saat ini ataupun juga arah ke sana yang saat ini dilakukan oleh pemerintah, Bank Indonesia seperti itu? Ya, ini dua hal yang berbeda. Yang satu kita bicara tujuan investasi, yaitu kita membuat pengusaha kecil menjadi besar, ya, jadi menengah jadi besar. Dan caranya kalau kita lihat yang di negara maju itu support kepada pengusaha UMKM supaya naik kelas menjadi menengah dan besar, itu adalah dengan mengurangi tekanan business license misalnya. Lalu pajak, insentif pajak itu dimainkan cantik sekali gitu ya. Jadi artinya pemerintah berpihak pada pengusaha supaya tumbuh. Jadi mudah, mulai usaha itu mudah. Nah, di Indonesia kita punya indeks kan, mulai usaha itu cukup lama, yang sekarang ditargetkan mau turun, tapi dalam faktanya masih susah gitu ya. Jadi berapa bulan gitu ya kita bisa menemukan anecdotal example bahwa itu masih periode 6 bulan tuh masih ada, 5 bulan begitu ya. Nah, ini yang menarik bahwa tidak gampang untuk tumbuh, berkembang, naik kelas begitu ya, dengan cara yang bukan kedekatan politik gitu ya. Jadi di Indonesia itu meritnya itu masih belum berjalan sempurna baik begitu ya. Katakan baik sekalipun. Jadi kalau kita lihat di Jerman ya katakan kita pemerintah tidak minta izin, ngeluarin izin usaha, enggak gitu ya. Ini contoh bagaimana pemerintah Jerman kita wawancara waktu itu, market berjalan karena izin usaha itu tidak ada dari pemerintah. Yang ada adalah Anda bangun usaha bayar pajak. Nah, yang menarik di Indonesia, bayar pajaknya ini yang belakangan. Izin usahanya cukup sulit sehingga lama ya biaya kan, artinya waktu bayar pajak UMKM contohnya aparat pajak mengatakan sulit menyentuh sektor itu karena tidak terdata dengan baik kan. Ya, jadi kita lihat kan lain approach-nya dari Jerman
Yang penting begitu Anda buat usaha, pegawainya 1 orang pun Anda harus masuk pajak gitu. Anda harus daftarkan bahwa itu akan bayar pajak sebagai pajak badan usaha. Jadi lisensinya jalan ya. Yang di sini enggak, lisensi dikasih tapi pajaknya enggak masuk. Gitu. Pak Raden, kalau Bapak sendiri, pandangan Bapak mengenai sektor pajak kita? Pajak? Pajak atau sektor real ini atau SMI atau apa nih? Sektor pajak kemudian juga penerapannya terhadap industri ataupun juga dunia usaha di Indonesia, Pak. Persoalan pajak di kita adalah permasalahan yang mungkin harus diatasi secara mendasar ya. Karena yang membayar pajak pun di Indonesia ini jumlahnya sangat sedikit ya. Itu adalah sumbangan dari pajak terhadap kita lihat terhadap penerimaan pemerintah juga sebetulnya masih kurang, artinya masih jauh dibandingkan dengan berbagai negara lain. Indonesia termasuk yang rasio pungutan atau katakan pendapatan dari pajak itu kecil. Jadi banyak yang artinya yang harus dibenahi di situ. Saya setuju tadi kalau memang pajak itu seharusnya dipakai sebagai instrumen ekonomi yang dipakai untuk menjadi insentif untuk menggerakkan ekonomi. Jadi kalau memang kita ingin menggerakkan katakan sektor UKM tadi, ya kita bisa kasih insentif pajak. Jadi tidak semata-mata dilihat pajak itu untuk koleksi, untuk menjadi revenue pemerintah. Karena perlu disadari, pemerintah itu pun belum tentu pintar atau belum tentu efisien atau belum tentu efektif menggunakan hasil yang dikumpulkan lewat pajak itu. Jangan-jangan si dunia usaha atau dunia atau swasta ini itu lebih efisien atau lebih efektif menggunakan dana itu. Jadi seandainya pajak dikurangi, tetapi pajak yang dikurangi itu kemudian dimanfaatkan oleh swasta tadi untuk menggerakkan usahanya, jangan-jangan itu dari sisi multiplier effect terhadap ekonomi mungkin lebih besar daripada jika pemerintah yang membelanjakannya. Karena kita lihat daripada struktur belanja pemerintah sendiri pun banyak yang tidak efisien dan kebanyakan itu masuk di anggaran rutin. Bukan di anggaran belanja untuk barang atau kapital atau untuk infrastruktur, tapi justru di rutin. Itu adalah contoh-contoh yang kita lihat bahwa instrumen pajak itu benar-benar harus digunakan untuk menjadi instrumen menggerakkan ekonomi. Dan ini menjadi juga salah satu tantangan yang harus diselesaikan di tahun 2013 nanti, Pak? Untuk melakukan itu tidak mudah, artinya melakukan reformasi pajak kan tidak 1 tahun, mungkin harus dibuat 2, 3 atau bahkan 5 tahun, dibuat secara bertahap, dibuat roadmap-nya. Itu adalah idealnya yang saya katakan tadi, tapi kalau untuk melakukan itu dalam 1 tahun rasanya tidak mungkin. Baik, nah Pak Raden tadi kan Bapak sudah mengatakan beberapa poin tantangan perekonomian Indonesia tahun 2013. Lantas pertanyaannya kemudian apa solusi untuk menghadapi tantangan itu? Tapi nanti Pak dijawabnya kita akan kembali sesaat lagi.